Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan laboratorium lingkungan dengan topik pembahasan parameter biologi. Outline-nya ada terbagi dua, yaitu di air dan sampah. Untuk di air ada dua teknik yang umum digunakan, yaitu teknik filter membran atau membran filter teknik dan MPN atau most probable number. Kemudian yang di sampah biasanya dihitung fraksi biodegradabilitas dengan kandungan lignin, kemudian pengukuran kepadatan lalat dengan metode fly grill. Parameter biologi di air biasanya ditentukan oleh keberadaan beberapa makhluk hidup mikrob yang tidak kasat mata, yaitu bakteri, virus, dan protozoa. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui adalah tentang apa itu senyawa organik biodegradable dan senyawa organik non-biodegradable. Yang biodegradable yaitu jika semikroorganisme dapat melakukan penguraian terhadap senyawa tersebut, baik itu unsur C ataupun unsur-unsur lain seperti sulfur dan lainnya untuk energi mereka. Sedangkan senyawa organik non-biodegradable adalah ketika mikroorganisme tidak dapat melakukan penguraian terhadap senyawa organik tersebut. Karena biasanya struktur dari senyawa yang sangat kompleks menyebabkan mikroorganisme tidak mampu mengurai atau menggunakannya sebagai energi. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan bakteri. Pertama, dari bentuk bakteri. Ada yang kokus, basil, maupun spiral. Yang kedua adalah sifat bakteri. Ada yang bersifat non-patogen atau tidak menyebabkan penyakit, dan ada yang bakteri patogen, artinya bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian, cara ketiga untuk mengklasifikasikan bakteri adalah dengan membaginya berdasarkan penggunaan oksigen. Bakteri aerobik yaitu bakteri yang dapat menjalankan proses dekomposisi jika hanya terdapat oksigen. Kemudian diketahui bahwa produk akhirnya akan bersifat sangat stabil. Contohnya adalah CO3 dan NO3. Kemudian proses ini berlangsung 3 kali lebih cepat dibandingkan proses dekomposisi oleh bakteri anaerobik. Apa itu bakteri anaerobik? Yaitu bakteri yang dapat melakukan proses dekomposisi jika tidak ada oksigen. Nah, diketahui bahwa produk akhirnya sangat tidak stabil. Contohnya asam, maksudnya dia senyawanya itu bersifat asam, alkohol, dan gas. Gas-gas yang dihasilkan misalnya adalah sulfur, kemudian metan, dan CO2. Nah, bakteri yang melakukan proses dekomposisi ini biasanya berlangsung lebih lama. Jenis ketiga adalah bakteri fakultatif. Proses dekomposisi terjadi jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mikroorganisme yang ada di air itu sangat banyak jenisnya, baik itu virus, bakteri patogen, non-patogen, maupun protozoa. Kalau kita mau hitung satu-satu, tiap jenis bakteri itu otomatis membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, ditentukanlah satu jenis mikroba yang bisa menjadi indikator apakah air itu layak digunakan atau tidak. Nah, bakteri itu adalah bakteri coliform yang termasuk dalam gram negatif, bentuknya basil berwarna merah. Nah, kemudian ada dua teknik yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa banyak sih bakteri coliform yang ada di air tersebut, yaitu membran filter teknik dan most probable number atau MPN. Bagaimana prinsip uji dari teknik filter membran? Nah, pertama kita melewatkan air sampel yang mau kita uji ke dalam alat vakum filter. Nah, filter yang kita gunakan adalah jenis membran filter dengan ukuran 0,45 mikrometer. Artinya, bakteri-bakteri coliform itu tidak dapat melewati filter tersebut karena ukuran mereka lebih besar dari 0,45 mikrometer. Kemudian membran filternya kita pindahkan ke cawan Petri yang sudah ada
media M. endo. Nah, kemudian kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Jika setelah 24 jam terbentuk koloni, artinya sampel air yang kita uji memiliki kandungan coliform. Kemudian kita hitung berapa koloni yang terbentuk dan bandingkan dengan standar yang berlaku. Nah, di sini perlu diketahui bahwa M. endo agar ini atau media yang kita gunakan hanya akan menumbuhkan jenis bakteri coliform karena memiliki kandungan laktosa yang khusus dapat dicerna hanya oleh bakteri coliform, sedangkan bakteri yang lain kemungkinan kecil tidak dapat tumbuh di media agar ini. Makanya cocok untuk digunakan menghitung bakteri coliform pada sampel air. Metode uji yang kedua adalah most probable number. Nah, metode ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu presumptive, confirmatory, dan completed test. Pada tahapan presumptive test, kita siapkan 15 tabung reaksi yang memiliki media lactose broth dan tabung Durham. Media ini akan mendukung pertumbuhan dari bakteri coliform, kemudian tabung Durham akan menjadi indikator adanya gas yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Jadi kita ambil air sampel tersebut, kita masukkan 10 ml ke 5 tabung reaksi 1 ml dan 0,1 ml. Kemudian kita inkubasi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian kita amati apakah terjadi perubahan pada media di tabung reaksi tersebut. Jika terjadi perubahan warna, artinya senyawa di media tersebut menjadi lebih asam karena tadi kan ciri dari bakteri patogen biasanya dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya asam dan memiliki gas-gas tertentu. Jadi kalau contoh di sini ada 4 tabung reaksi yang memiliki hasil positif, kemudian 2 yang memiliki hasil positif dan 0. Jadi kalau ditulisin 4, 2, 0. Nah, kemudian kita lanjutin nih ke uji konfirmasi dan uji tahap akhir. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meyakinkan bahwa yang memberikan hasil positif tadi yang di presumptive test di uji pertama adalah jenis bakteri coliform, bukan jenis bakteri yang lain. Jadi kita tumbuhkan bakteri di tabung reaksi yang positif tadi ke medium BGLB dan EMB. BGLB dan EMB ini benar-benar mengkhususkan atau benar-benar hanya dapat menumbuhkan jenis bakteri coliform. Sehingga jika hasilnya positif setelah diinkubasi selama 48 jam dan pada suhu 35 derajat Celcius, maka kita bisa yakin bahwa si hasil positif ini disebabkan oleh bakteri coliform karena ada mikroorganisme yang lain yang dapat memberikan hasil reaksi yang sama. Contohnya adalah yeast atau ragi dan jenis bakteri Clostridium. Jadi untuk mengurangi bias. Nah, kemudian kita cari angka 420 yaitu tabung reaksi yang memiliki hasil positif pada presumptive test ke dalam tabel ini. Pada 10 mili yang tadi itu angkanya 4, kemudian yang 1 mili itu 2, kemudian yang 0,1 mili itu 0, maka didapat angkanya sebesar 22 per 100 ml. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai MPN-nya adalah 22 per 100 ml. Kemudian perlu diketahui bahwa ada satu unit lain yang biasa digunakan, yaitu CFU atau colony forming unit. Apa bedanya MPN dan CFU? Walaupun nilainya sama, 1:1. Nah, kalau CFU ini biasanya digunakan pada perhitungan bakteri yang menggunakan agar. Jadi misalnya yang tadi tuh teknik filter membran. Nah, itu biasanya hasilnya akan dihitung dengan unit CFU. Sedangkan untuk media pertumbuhan bakteri dengan cair, ini kan lactose broth itu cair ya, itu biasanya menggunakan satuan unit most probable number atau MPN. Nah,
Ada keuntungan dan kerugian dari MPN ini. 1. Melalui metode MPN, air keruh yang mengandung sedimen, lumpur, dan lain-lainnya dapat dianalisis. Sedangkan kalau misalnya filter teknik itu agak sulit karena akan mempengaruhi nilai atau zat-zat yang terfilter. Jadi akan mengganggu hasil koloni bakteri yang dihitung. Kemudian interpretasinya mudah, hanya dengan melihat perubahan warna dan produksi gas. Kemudian dapat digunakan untuk semua jenis air. Kerugiannya, membutuhkan waktu yang lama. Tadi kita membutuhkan waktu 2 hari, sedangkan kalau yang membran filter teknik itu 1 hari. Kemudian kalau MPN ini metodenya sangat sensitif dan kadang bisa memberikan hasil yang salah. Makanya tadi digunakan 3 tahapan untuk mengurangi kesalahan tersebut. Kemudian metode MPN membutuhkan beberapa tabung uji dan rawan pecah saat pengujian. Bayangin kalau udah diuji terus 1 hari, terus 2 harinya pecah. Oh, itu kita ngulang lagi dari awal semuanya. Gitu. Kita lanjutkan ke biodegradabilitas komponen organik. Nah, fraksi ini dapat ditentukan dari kandungan lignin dari sampah. Mengapa lignin? Karena lignin diketahui adalah suatu senyawa yang sangat sulit untuk didegradasi karena strukturnya yang kompleks. Kandungan lignin ini dapat diketahui melalui pembakaran volatil solid pada suhu 550 derajat Celcius. Artinya, jika nilai VS-nya besar, artinya kandungan ligninnya itu lebih banyak, maka dapat diketahui bahwa biodegradabilitasnya itu kecil. Adapun nilai realnya dapat dihitung melalui persamaan berikut, itu BF 0,83 dikurang 0,028 LC. Ini perhitungan ini dibuat oleh Candler et al. Pada tahun 1980, namun masih digunakan sampai sekarang. Nah, BF, fraksi biodegradabilitas, dinyatakan dalam volatile solid basis. Kemudian LC adalah kandungan lignin pada volatile solid yang dinyatakan dalam persen. 0,83 dan 0,028 adalah konstanta empiris yang biasa digunakan dalam perhitungan ini. Di sini dapat dilihat contoh. Dari pembakaran itu didapat nilai volatile solid 21,9 pada newsprint, atau ini berarti koran nih. Kemudian sedangkan di kertas ini, kertas HVS 0,4%. Nah, ketikan 21,9 didapat bahwa biodegradable-nya kecil karena kandungan ligninnya lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya kertas koran yang kemudian didapat nilai biodegradable fraction-nya lebih gede, jadi dia lebih dapat terdegradasi dibandingkan kertas koran. Terakhir adalah metode untuk mengukur kepadatan lalat dengan fly grill. Ya, jadi dapat kita buat dulu fly grillnya sebagai tempat bernaung si lalatnya dengan ukuran tertentu seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita hitung berapa lalat yang hinggap dalam waktu 30 detik pada setiap lokasi. Kemudian kita catat. Jadi ini 10 kali kan, kemudian dihitung 5 kali yang tertinggi dan dibuat rata-ratanya dan dicatat. Angka rata-ratanya ini akan didapat indeks lalat dari suatu lokasi tertentu. Interpretasinya sebagai berikut. Jika indeksnya bernilai 0 sampai 3, berarti tidak masalah. Kemudian jika 3 sampai 5, perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat berbiaknya. 6 sampai 10 populasinya padat dan perlu perencanaan pengendalian. Dan yang terakhir, jika indeksnya bernilai lebih dari 20, maka populasinya sangat-sangat padat dan perlu dilakukan pengamanan. Sekian materi parameter biologi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.